Selamat malam, kelompok 8. Selamat datang di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan presentasi yang akan teman-teman laksanakan pada malam ini. Pak Nugroho serahkan kepada Cynthia Dewi untuk memperkenalkan anggota kelompoknya dan akan presentasi. Silakan, Cynthia. Oke Pak, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Lestari, saya selaku Ketua Kelompok 8. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Alandio Rizky, yang kedua Anna Koiroh, yang ketiga saya Cynthia Dewi Lestari, yang keempat Rizky Arsandi, yang kelima adalah Winnie Patricia. Terus Cynthia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah BCA. Pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Kiting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia atau yang disebut dengan BCA. BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Sudono Salim sendiri merupakan imigran kelahiran Tiongkok yang juga pendiri Salim Group, yaitu sebuah grup konglomerasi yang memiliki beberapa bisnis besar di Indonesia, yaitu contohnya satu Indomobil, yang kedua Indofood. Pada tanggal 1 Mei 1975, pengusaha Mokhtaryadi bergabung di BCA, yaitu pengusaha Indonesia terkemuka, pendiri dan presiden komisaris dari Lipo Group. Ia memperbaiki sistem kerja di bank tersebut dan merapikan arsip-arsip bank yang kala itu ruangannya jadi sarang laba-laba. BCA juga mempunyai standar pelayanan yang harus diperlukan dan selalu diterapkan sebagai frontliner, yaitu memberikan pelayanan terbaik pada nasabah. Oleh karena itu, tahun 1992, BCA menerapkan standar pelayanan SMART. Apa itu standar pelayanan SMART? Standar pelayanan SMART adalah singkatan kepanjangan dari S, yaitu sigap, M menarik, A antusias, R ramah, dan T teliti. Standar pelayanan tersebut merupakan standar yang dimiliki oleh BCA. Tahun terberat BCA adalah tahun 1997 sampai 1998 atau krisis moneter. Tepatnya Mei 98, waktu itu 30% saham BCA dimiliki anak-anak Soeharto yang membuat kepercayaan nasabah berkurang hingga menarik dananya. Proses rekapitalisasi BCA selesai, di mana pemerintah Indonesia melalui BPPN menguasai 92,8% saham BCA sebagai hasil pertukaran dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dalam proses rekapitalisasi tersebut, kredit pihak terkait dipertukarkan dengan obligasi pemerintah. Perkembangan bisnis yang dilakukan BCA. Awal tahun 1980-an, BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. Untuk itu, BCA bersama dengan Mastercard. Berikut logo Mastercard. Pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerjasama dengan institusi terkemuka, antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA.
BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui melalui ATM BCA. Pada periode 2000-an, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking, klik BCA, mobile BCA, MBCA, EDC BIS, dan lain-lain. BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. Berikut fasilitas gambar di atas adalah fasilitas yang dikeluarkan BCA. Yang pertama paspor, kedua klik BCA atau internet banking, yang ketiga BCA mobile, dan BCA BIS. Apa sih Disaster Recovery Center itu? Disaster Recovery Center atau DRC adalah suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan perusahaan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja di perusahaan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia menyarankan agar semua bank memiliki DRC jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Fungsi Disaster Recovery Center meminimalisir kerugian finansial atau non-finansial dalam menghadapi gangguan atau bencana alam yang meliputi fisik dan informasi berupa data penting dalam perusahaan. Kedua, meningkatkan rasa aman antara personel, supplier, investor, dan pelanggan. Ketiga, mencegah faktor kesalahan manusia atau human error. Keempat, menghindari kegagalan layanan karena mesin atau hardware yang tidak dapat bekerja secara optimal. BCA meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui anak perusahaan yaitu BCA Finance. BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. BCA meluncurkan kartu prabayar, flashcard, serta mulai menawarkan layanan weekend banking untuk terus-menerus membangun keunggulan di bidang perbankan transaksi. Contohnya sebagai berikut. BCA secara proaktif mengelola penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, sekaligus tetap memperkuat potensi utama sebagai bank transaksi global krisis. BCA telah menyelesaikan pembangunan pillar IT sistem guna memperkuat kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko operasional. Solitaire. BCA membuka layanan Solitaire bagi nasabah Hiknet World individual. Pada tahun 2001, budaya smart sudah lebih dikembangkan menjadi smart solution. Dalam smart solution di sini lebih ditekankan dengan memahami kebutuhan nasabah lebih luas dan tidak berlaku baku. Apa itu smart solution? Smart solution yaitu terdiri dari huruf S, O, L, U, T, I, dan O. S yang berarti simak, O open mind. Open mind yaitu pikirannya terbuka, L lengkapi, U utamakan kebutuhan nasabah, T telling solution. Telling solution yaitu solusi jitu. I inisiatif, O on time follow up. On time follow up itu artinya tepat waktu dan ada tindakan. BCA memasuki lini bisnis baru, yaitu perbankan syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, dan sekuritas. Di tahun 2013, BCA menambah kepemilikan efektif dari 25% menjadi 100% pada perusahaan asuransi umum,
PT Asuransi Umum BCA atau sebelumnya bernama PT Sentral Sejahtera Insurance dan dikenal juga sebagai BCA Insurance. Di sini ada gambar-gambar lini bisnis baru yang terdiri dari 3 gambar, yaitu BCA Syariah, kredit sepeda motor atau asuransi atau pembiayaan sepeda motor, dan asuransi sekuritas BCA. BCA memperkuat bisnis perbankan transaksi melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Di antaranya, aplikasi mobile banking untuk smartphone terkini, layanan penyelesaian pembayaran melalui e-commerce, dan pengembangan konsep baru electronic banking center yang melengkapi ATM center dengan tambahan fitur-fitur yang didukung oleh teknologi terkini. Guna meningkatkan keandalan layanan perbankannya, BCA telah menyelesaikan pembangunan Disaster Recovery Center atau DRC di Surabaya yang berfungsi sebagai Disaster Recovery Backup Data Center yang terintegrasi dengan 2 mirroring data center. DRC yang baru menggantikan DRC yang sebelumnya berlokasi di Singapura. BCA mengembangkan MyBCA, suatu gerai layanan perbankan digital yang dapat digunakan secara mandiri atau self-service, melanjutkan pengembangan jaringan ATM berbasis cash recycling machine, dan meluncurkan produk kuku elektronik wallet berbasis aplikasi. Dalam upaya mengembangkan layanan perbankan transaksi, layanan cash management BCA disempurnakan melalui internet banking platform Klik BCA Integrated Business Solution. Pada Januari 2014, BCA menyelesaikan pembelian saham PT Sentral Sentosa Financial atau anak usaha yang bergerak di pembiayaan sepeda motor, sehingga kepemilikan saham BCA terhadap CS Finance secara efektif meningkat dari 25% menjadi 70%. BCA memperoleh izin untuk memberikan layanan asuransi jiwa melalui PT Asuransi Jiwa BCA, BCA Life yang beroperasi di bawah entitas anak BCA, yaitu BCA Sekuritas. Layanan internet banking senantiasa disempurnakan dengan penambahan fitur-fitur yang diperlakukan oleh nasabah bisnis dalam rangka menyediakan layanan perbankan elektronik yang lebih efisien. BCA terus memperluas jaringan ATM terutama dengan menambah cash recycling machine dalam jumlah signifikan untuk menggantikan ATM konvensional. Berbagai metode pembayaran transaksi secara online terus dibangun melalui aplikasi BCA, mobile, dan Stakuku. BCA meluncurkan fitur per transfer berbasis teknologi QR kode di tahun 2018. BCA juga meluncurkan layanan One Click, suatu fitur pembayaran pada online merchants yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan transaksi. Memanfaatkan teknologi artificial intelligence, BCA mengembangkan Vira, suatu virtual assistant yang dapat diakses melalui berbagai aplikasi chat ternama. Proyek percontohan sentra usaha mikro kecil dan menengah UMKM diluncurkan di beberapa cabang untuk meningkatkan penetrasi di tengah ketatnya persaingan pada segmen tersebut. BCA mendatangi pembaruan perjanjian dengan PT AIA Financial AIA Indonesia di tahun 2017 guna memperluas ruang lingkup kerjasama di bidang
Bancassurance. BCA meningkatkan pernyataan pada entitas anak CS Finansial, BCA Sekuritas, dan BCA Life pada tahun 2017 untuk semakin memperkokoh integrasi dan meningkatkan kerjasama bisnis entitas anak tersebut dengan BCA. BCA melakukan penambahan modal pada BCA Syariah dan CCV untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari masing-masing entitas anak. BCA meluncurkan serangkaian inovasi layanan digital di tahun 2019, termasuk BCA Keyboard untuk akses langsung ke layanan transaksi perbankan di berbagai online chat platform, pembukaan rekening melalui BCA Mobile, dan Welma, sebuah mobile apps untuk layanan wealth management. BCA mengembangkan konsep future branch model dengan memanfaatkan beragam perangkat teknologi digital. Melalui konsep ini akan semakin memperkuat customer experience dan meningkatkan efisiensi operasional di kantor cabang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 8 telah menyelesaikan presentasi malam ini.